Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ini adalah media pembelajaran matematika kelas 10 paket C SPNF SKB Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Adapun materi matematika berikut ini tentang relasi dan fungsi. Materi relasi dan fungsi dapat dibaca di modul 3 matematika paket C yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ya. Oke, sebelum mulai pembahasan soal tentang relasi dan fungsi, kita berdoa dulu ya agar dimudahkan dalam memahami materi relasi dan fungsi ini. Berdoa yuk. Oke, baiklah. Kita lanjut ya. Cekidot. Nah, seperti kalau kita mau keluar rumah kan kita harus tahu tuh ya, mau kemana kitanya, perginya kemana. Nah, sama juga dengan modul 3 ini, ada tujuannya kita mau kemana, kita mau ngapain begitu. Tujuannya adalah memahami konsep operasi dan karakteristik relasi dan fungsi dan penggunaannya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Lalu, terampil melakukan operasi matematika yang melibatkan fungsi serta penggunaannya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, terakhir, terbentuk dan memiliki sikap kemandirian, bertindak logis, tidak mudah menyerah, dan percaya diri menggunakan matematika dalam pengembangan kehidupan ekonomi dan masalah lainnya sehari-hari. Nah, kita mulai ke unit 1, konsep relasi dan fungsi. Kalau dilihat di modul 3 ini ya, ini ada EKTP nih. Siapa yang sudah punya EKTP? Syaratnya harus usianya 17 tahun ya. Bagaimana cara mengurusnya? Udah? Oke. Nah, sama seperti KTP yang punya satu nomor induk kependudukan, nomornya hanya satu, orang hanya punya satu KTP ya, tidak boleh ganda. Karena kalau ganda nanti bisa dikenakan sanksi. Nah, begitu juga dengan relasi dan fungsi ini. Seperti apa sih relasi dan fungsi? Unit 1, konsep relasi dan fungsi. Nah, seperti apa sih definisinya? Definisinya adalah relasi adalah suatu hubungan dari himpunan A ke himpunan B. Sedangkan fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B dengan mengawankan setiap anggota himpunan A tepat dengan satu anggota dari himpunan B. Nah, dari definisi ini kita bisa katakan dengan cara yang sederhana, setiap fungsi pasti merupakan relasi. Namun, setiap relasi belum tentu merupakan fungsi. Oke, biar lebih jelas, kita perhatikan contoh yang tertera pada layar ini ya. Di sini ada 6 hubungan relasi. Ya, kita akan buktikan mana saja nih yang merupakan fungsi ataupun pemetaan, mana yang bukan, mana yang iya ya. Oke, kita lihat yang pertama. Yang pertama ini ada himpunan A dan ada himpunan B. Nah, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A ini namanya adalah daerah asal. Sedangkan yang B dinamakan dengan daerah kawan. Sedangkan tanda panah ini menunjukkan namanya daerah hasil ya. Jadi yang tanda panah ini namanya adalah daerah hasil. Oke. Untuk yang pertama ini kita akan buktikan apakah merupakan relasi atau fungsi. Relasi saja ataukah merupakan fungsi ya. Nah, pada gambar 1, semua anggota di himpunan A mempunyai teman atau dipasangkan dengan anggota di himpunan B. Ya. Nah, kalau menurut jenisnya ini adalah fungsi surjektif, yaitu semua anggota di himpunan B
mendapatkan teman atau pasangan dari A. Tidak ada yang terlewat, ya. Nah, jadi di sini semua anggota di himpunan A mempunyai teman atau dipasangkan dengan anggota di himpunan B, ya. Jadi dinamakan kalau yang pertama ini adalah fungsi, ya. Yang pertama ini adalah fungsi. Lalu kita lihat yang nomor 2. Nomor 2 ini adalah fungsi injektif, ya. Karena ada satu anggota di himpunan B tidak mendapatkan teman atau pasangan dari A. Jadi di B ini ada B3 nih yang nggak ada teman. Karena nggak ada teman, maka dinamakan, ya, ini adalah fungsi injektif, ya. Nah, fungsi injektif ini nanti bisa kalian lihat, ya, di modul 3, ya. Untuk lebih jelasnya itu ada di halaman 11, ya. Nah, halaman 11. Oke. Kalau untuk relasi pada gambar 2 ini adalah merupakan fungsi, ya. Nah, kemudian pada gambar 3. Gambar 3 ini adalah fungsi, ya. Ini adalah jenisnya adalah fungsi bijektif, ya, ataupun satu-satu. Jadi semua anggota di A terhubung semua ke anggota di B, ya. Nah, dan ternyata di sini tepat satu, yang A tepat satu di B, ya, A1 ke B1, lalu A2 ke B2, A3 ke B4, A4 ke B3. Nah, ini tepat satu juga, kita namakan juga dengan fungsi, ya. Nah, ini fungsi. Lalu pada gambar 4. Gambar 4 ini merupakan pemetaan atau bukan yang keempat? Iya, betul, bukan pemetaan. Kenapa? Karena ada anggota di A, yaitu A3, nggak ada temannya, nggak dipasangkan ke himpunan B. Karena tidak ada punya teman, jadi dikatakan bukan fungsi, ya. Kemudian untuk yang gambar kelima, ini fungsi atau bukan? Ya, ini adalah fungsi, ya. Walaupun di B1 dan B3 nggak ada teman, tapi karena di A ini dipasangkan semua, kita namakan ini adalah fungsi. Fungsinya fungsi apa? Fungsinya adalah fungsi injektif. Lalu pada gambar yang ke-6, ini adalah pemetaan atau bukan? Iya, bukan, ya. Ini adalah bukan. Kenapa? Iya, karena A2 dan A3 tidak dipasangkan, ya. Oke, cukup jelas, ya. Next. Nah, ini adalah contoh lagi tentang himpunan A dan B. Nah, himpunan A dan B, himpunan A ini anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan di himpunan B ada 1, 2, 3, 4. Kita akan sama seperti tadi menentukan mana saja yang merupakan relasi, mana saja yang merupakan fungsi, mana yang bukan, ya. Nah, kalau digambarkan R1 itu himpunannya adalah, ya, kalau dilihat di sini R1 itu 1,1, 2,1, 3,2, 4,3, 5,4. Untuk himpunan A itu yang pertamanya 1. Nah, ini A, yang pertama ini punya A semua. Sedangkan yang B, ini yang di belakangnya, ya. Nah, angka di belakang ini milik yang B. Begitu juga dengan yang R2, R3, R4, ya. Kalau misalnya digambarkan ke dalam bentuk diagram panah, ya, maka tampilannya seperti di bawah ini. Nah, seperti ini. Di R1 katanya adalah 1 ke 1 nih. Nah, kita data dulu, ya. Kalau himpunan A tadi kan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian B ini 1, 2, 3, 4. 1 kita hubungkan ke 1 nih, sesuai dengan soalnya. 2 ke 1, 2 ke 1.
3 ke 2, 3 ke 2. Lalu 4 ke 3, yang ini ya, 4 ke 3. Kemudian 5 ke 4, 5 ke 4 ya. Nah, kalau ini fungsi, betul ya. Ini adalah fungsi. Kemudian untuk yang R2 termasuk fungsi atau bukan? Iya, bukan ya. Kenapa? Karena ada angka 5 yang tidak punya teman. Kemudian yang R3 yang ini ya, 1,2 dihubungkan ya, 1,2, 2-nya ke 2, 3-nya juga ke 2, 4-nya ke 2, 5-nya ke 2. Semuanya ke 2 ini semuanya. Nah, ini masuk pemetaan fungsi atau bukan? Iya, masuk ya, karena semuanya di A, ini ada temannya di B. Nah, ini tadi bukan ya. Kalau yang R4 ini iya bukan. Tahu nggak kenapa dikatakan bukan? Karena ada teman di himpunan A yang mempunyai teman lebih dari satu di himpunan B. Nah, yang A ini ada lebih dari satu nih. Padahal nih, yang nomor yang ini ya, yang satu ini ya. Satu ini ada anggota di himpunan A yang punya teman lebih dari satu. A ini temannya ke satu iya, kedua iya ya. Nah, karena lebih dari satu, maka dinamakan bukan fungsi, bukan pemetaan ya. Hanya relasi saja. Oke, nice. Nah, berikutnya ini adalah kalau ada dua fungsi, fungsinya adalah fungsi f(x) dan fungsi g(x). Masing-masing ada daerahnya ya, dengan daerah fungsinya. Jadi kalau dua fungsi ini dijumlahkan, nah maka nilainya juga ditambah. Begitu juga dengan dikurang ya. Mengikuti, kalau ini perkalian, ini dikali, ini kali ya, titik ya, kali maksudnya. Oke. Lalu ini pembagian yang dibagi, kalau dipangkat ya dipangkatkan. Oke, biar lebih jelas kita lihat ke contoh ya. Diketahui f(x), oke ketinggalan f-nya. Diketahui f(x) sama dengan 3x plus 2 dan gx sama dengan 8x dikurang 2, maka f dikurang g x ya, fungsi dikurangi ya, fungsi f dikurangi fungsi g. Oke, untuk mengerjakan ini, nah kita bisa gunakan rumus yang ini tadi, selisih ya, rumus selisih. Tinggal fungsinya dikurangin aja, fx dikurang g x. Fx yang ini 3x plus 2 dikurang gx-nya adalah 8x kurang 2. Nah, oke. Lalu 3x tambah 2, kita buka tuh kurungnya ya, dikurang 8x. Karena ini kurang, ini juga kurang, tanda kurungnya dibuka menjadi tanda tambah 2. Oke, baru kita hitung yang kita lihat yang sejenis ya. Yang suku sejenis ini 3x dengan dikurang 8x ya, 3x dikurang 8x lalu ditambah 2, yang 2 ini tadi dengan ditambah 2. Oke, kita ke sebelah ya. Maka sama dengan 3x dikurang 8x min 5x. 2 tambah 2 plus 4 ya. Itu jawabannya. Berikutnya kita ke unit 2. Unit 2 ini tentang operasi dan komposisi fungsi. Nah, kalau tadi kan kita misalnya bikin KTP kan biasanya kan ini ya, bikin akte lah. Misalnya bikin akte lahir ini kan berarti kan harus ada surat keterangan dari rumah sakit ya, misalnya ya kalau lahirnya di rumah sakit. Ada berkas-berkasnya banyak, surat keterangannya dari RT, surat pengantar, atau yang seperti itulah ya, surat-suratnya. Baru
buat ke Dinas Disdukcapil ya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, dibuat di Dinas Disdukcapil itu kan nanti setelah berkasnya diterima lalu diterbitkanlah akte lahir. Nah, kalau membuat itu sama seperti dengan operasi komposisi fungsi ini. Misalnya, kalau kita tadi ya bikin berkas tadi kan pertama kita harus siapkan dulu berkasnya. Nanti misalnya ya ke rumah sakit, nanti rumah sakit misalnya memberikan surat keterangan. Nanti kalau sudah nanti kita antar lagi ke kantor Dinas Pendudukan Catatan Sipil tadi ya. Nah, nanti baru dapat akte lahirnya. Jadi bisa dikatakan itu ada dua fungsi. Fungsi yang pertama misalnya tadi ke rumah sakit ada surat keterangannya, keterangan lahirnya. Kemudian ada nanti diantar lagi suratnya misalnya ke dinas tadi ya Dinas Catatan Sipil tadi. Atau mungkin di beberapa daerah mungkin masih apa kayak surat pengantar RT atau RW gitu. Nah, surat-surat tersebut kalau dalam matematika bisa kita analogikan sebagai fungsi ya. Jadi fungsinya itu ada dua fungsi gabungan. Jadi komposisi fungsi itu adalah merupakan gabungan operasi dua fungsi yang berurutan sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Nah, fungsi baru itu misalnya di sini pada gambar ini ada misalnya X, kita buat fungsinya, nanti X ini kan daerah asal, nanti akan ketemu nanti daerah hasil. Nah, lalu daerah hasil ini akan menjadi daerah asal lagi kalau misalnya diteruskan lagi, dibuat lagi fungsi baru, maka akan ketemu nanti daerah hasil. Nah, daerah hasil yang terakhir inilah disebut misalnya adalah G bundaran F ya. Oh ya, tanda 0 ini dibaca, ini dibacanya ada beberapa buku bacanya F, misalnya G bundaran F ya, ada juga yang bilang G noktah F ya, atau ada juga yang bilang GOF ya. Nah, untuk G bundaran F atau GOF ini sama saja dengan G urutannya ya, G dulu baru Fx. Begitu juga kalau misalnya urutannya adalah F duluan, F bundaran G, maka sama dengan F Gx, fungsi Gx. Nah, ini tidak berlaku ya, FOG itu, F bundaran G itu tidak berlaku, tidak komutatif ya, tidak sama nilainya kalau dibalik dengan G bundaran F ya. Jadi fungsinya tidak sama, tidak berlaku hukum komutatif. Kalau hukum komutatif ya, kalau AB kan sama dengan BA gitu ya. Nah, kalau ini beda ya. Jadi dalam fungsi komposisi tidak berlaku hukum komutatif. Oke, baiklah. Untuk lebih jelas, kita perhatikan soal berikut ini. Jika F dan G dinyatakan dengan rumus fungsi Fx sama dengan X kuadrat dan Gx sama dengan X tambah 1, tentukan rumus untuk fungsi F bundaran G dan G bundaran F ya. Nah, kita kerjakan dulu satu-satu nih. Kita mulai dulu dengan F bundaran G atau FOG. Untuk fungsinya adalah fungsi X. Nah, sama seperti tadi, rumusnya kita buat F ini G X. Nah, yang di dalam Gx-nya yaitu ini X plus 1, kita ganti nih ya, kita ganti dengan X plus 1. Sampai sini paham ya? Kita ganti saja Gx-nya pada soal itu adalah X tambah 1. Lalu kalau sudah diketahui Fx tadi, rumusnya pada soal adalah fungsinya X kuadrat, Fx sama dengan X kuadrat. Jadi fungsi X tambah 1 ini adalah merupakan X bagi fungsi Fx. Nah, sehingga kalau misalnya disebut ini X kuadrat, maka X ini adalah yang X tambah 1-nya. Jadi penulisannya X tambah 1 kuadrat. Penulisan ini
dapat kita buat, ini kan bentuk kuadrat ya, bisa kita tulis seperti ini. Nah, masih ingat kan cara perkaliannya ya? Kita kalikan X kali X, X kuadrat. X kali 1 positif X, 1 kali X positif X, 1 kali 1 ya 1. Jadi jawabannya adalah X kuadrat tambah ini digabung jadi 2X plus 1 ya. Selanjutnya untuk G bundaran F. Nah, kalau ini kita buat dulu G, baru Fx-nya. G-nya tetap dulu ya, Fx-nya yang kita ganti, Fx-nya adalah X kuadrat, ini X kuadrat. Lalu fungsi G-nya adalah X tambah 1, ya udah, fungsi X-nya kita gantikan nih dengan X kuadratnya. Jadi X kuadrat ini kan sebagai X-nya ya, kita ganti nih X menjadi X kuadrat tambah 1 tambah 1. Oke, udah deh selesai ya. Nah, cuma begini aja. Selanjutnya, nah kalau tadi kan XX saja, sekarang di sini di soal ini X-nya diganti dengan variabelnya adalah diganti dengan 2. Caranya sama ya, masih sama. Cuman tinggal terakhirnya aja nanti diganti 2. F bundaran G 2 sama dengan F, kita buat dulu deh ya. Kita buat dulu F bundaran G. Kita tetap X dulu boleh ya. F G X. Nah, sama dengan F Gx-nya kita ganti nih. X kuadrat tambah 2X dikurang 3. Ini sebagai X untuk soal ini ya. Nah, kita ganti nih Fx-nya kan sama dengan 2X dikurang 3, berarti 2 ya, yang dalam kurung ini X kuadrat tambah 2X dikurang 3 ini sebagai X-nya untuk fungsi Fx. 2X kuadrat tambah 2X dikurang 3 dikurang 3 yang ini fungsinya. Oke. Kalau sudah, kita kalikan satu per satu ya, one by one. 2x kuadrat hasilnya, 2 kali 2x 4x, 2 kali min 3 min 6 dikurang 3. Nah, baru ini kita hitung nih, karena bisa dicari nilainya nih ya. 2x kuadrat ditambah 4x menjadi dikurang 9. Baru deh kita ganti F bundaran G, X-nya ganti dengan yang di soal, yaitu 2. Sama dengan 2 kali 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 dikurang 9. 2 kali 4 tambah 8 dikurang 9. Ini 8 tambah 8 kurang 9. Jawabannya sama dengan ini aja ya. Sama dengan 16 kurang 9 sama dengan 7. Ya, bisa dimengerti ya. Oke. Nah, sekarang soalnya ada variasi nih. Kalau tadi kan mencari fungsi komposisinya ya. Sekarang kebalikannya, fungsi komposisinya sudah tahu, tetapi salah satu fungsinya yang belum diketahui. Nah, diketahui fungsi komposisi F bundaran Gx sama dengan 6x tambah 3 dan fungsi Gx sama dengan 2x dikurang 3. Nilai dari fungsi X, fungsi Fx ya. Fungsi X. Oke. Pada soal ini kita buat dulu urutannya sama seperti biasanya. F bundaran G 6x tambah 3. Lalu F bundaran G ini kita urai seperti ini. Nah, F Gx-nya seperti biasa kita ganti menjadi di soal ini adalah 2x dikurang 3 sama dengan 6x tambah 3. Nah, padahal kan kita mau carinya adalah Fx saja ya. Sedangkan di sini F2x dikurang 3. Nah, kita lakukan
pemisalan ya. Misalkan nih ya, A sama dengan 2x dikurang 3 nih misalnya. Maka kita kurangkan ya, kita tambahkan ini biar ini jadi 0. Maka A tambah 3 sama dengan 2x dikurang 3 ditambah 3. Sehingga ini jawabannya akan menjadi 0. Jadi A plus 3 sama dengan 2x. Lalu 2-nya kita bagi saja langsung. A plus 3 sama dengan 2 sama dengan x. Atau kita balik x sama dengan A plus 3 per 2. Nah, sekarang ini bisa nih kita ganti nih. 2x dikurang 3 kan kita anggapnya sebagai A nih. Ya, berarti ini menjadi FA sama dengan 6. X-nya kita ganti nih dengan pemisalan yang baru ya. X-nya adalah A plus 3 per 2 ditambah 3. Di sini adalah posisinya perkalian, jadi bisa langsung kita coret aja. 6 bagi 2 jawabannya 3. Jadi FA sama dengan 3A plus 3 tambah 3. FA sama dengan 3A ditambah, kita kalikan ya, 3A tambah 9 tambah 3. Jadi FA sama dengan 3A ditambah 12. Atau bisa langsung kita buat menjadi Fx sama dengan 3x tambah 12. Nah, seperti ini ya. Gimana? Ada kesulitan? Ya? Cukup jelas ya. Jadi kalau misalnya ketemu soal seperti ini, kita membuat permisalannya, yaitu misalnya kita buat misalnya terserah nih, nggak mesti A ya, bisa kalian ganti mau variabel yang lain misalnya B, C, asal jangan X juga, karena kalau X nanti susah ya, permisalannya susah karena namanya sama. Oke. Berikutnya, nah ini adalah fungsi inverse ya. Oke, untuk soal ini ya, kita lihat diketahui fungsi fx sama dengan 4 dikurang 3x dibagi 2x tambah 5. Untuk x anggota dari bilangan real dan 2x tambah 5 tidak sama dengan 0. Jika inverse fungsi f ialah f inverse, maka rumus f inverse adalah, nah untuk soal yang seperti ini maka kita harus buat ya. Kita buat nih misalnya ya, fx sama dengan 4 dikurang 3x per 2x tambah 5. Kita anggap ini dengan y-nya sama dengan fx ya. Nah, kita misalkan y-nya sama dengan fx. Jadi y sama dengan 4 dikurang 3x per 2x tambah 5. Kita kalikan silang nih, y dengan penyebutnya 2x tambah 5. Y dikali 2x tambah 5 sama dengan 4 dikurang 3x. Kita kalikan, y kali 2x menjadi 2xy, y kali 5 menjadi plus 5y, sama dengan 4 dikurang 3x. Kita geser nilai min 3x-nya ya, kalau pindah menjadi positif 3x, sedangkan ini 5y-nya pindah positifnya jadi negatif ya, pindah rumah. 4 dikurang 5y. Lalu kita lihat nih apa nih faktor yang sama x. Ya udah deh, jadi 2y tambah 3 sama dengan 4 dikurang 5y. Maka nilai x sama dengan, ini perkalian ya, maka kalau dia pindahkan menjadi pembagian ya, 4 dikurang 5y per 2y tambah 3 gitu ya. Sehingga ya didapatlah f inverse x. Jawabannya adalah 4 dikurang 5y per
Oh iya, Ibu lupa ya, ini X sudah berubah jadi X ya, karena variabelnya udah ke X lagi. Ya, sama dengan 4 dikurang 5X per 2X ditambah 3. Nah, Ibu ketinggalan menjelaskan nih, kenapa sih bisa menggunakan rumus inverse? Jadi rumus inverse atau inverse fungsi itu sama seperti kita membalikkan prosedur ya. Biasanya kan kalau kita bikin surat akte kelahiran baru itu kan biasanya kita bawa persyaratannya ya, misalnya surat kelahiran dari rumah sakit atau dokter atau bidan. Misalnya juga bawa surat nikah orang tua, fotokopinya ya, fotokopi KTP-nya. Nah, kartu kakak misalnya ataupun apa gitu ya, keterangan lainnya. Nah, surat-surat ini kan biasanya kan dibawanya urutannya biasanya ke RT RW, baru nanti ke kantor kelurahan, kantor distrik capil, kantor kecamatan ya. Kantor kecamatan dulu baru kantor distrik capil, nanti baru terbitlah akte. Nah, bagaimana kalau misalnya dibalik? Kalau mau dapat akte, surat akte kelahiran, urutannya bagaimana alurnya? Berarti sama, alurnya alur mundur ya. Berarti dimulai diterbitkan di kantor distrik capil, terus kantor distrik capil dapat berkasnya dari mana aja, dari kantor kecamatan, kelurahan, RT RW, balik lagi ke awal, surat keterangan dokter bidan ya. Nah, alur prosedur yang seperti ini namanya merupakan prosedur balikan, yaitu prosedur inverse ya. Oke. Nah, inverse ini adalah kebalikan dari fungsi ya, tidak selalu menghasilkan fungsi. Jika inverse dari suatu fungsi merupakan fungsi juga, maka inverse tersebut dinamakan fungsi inverse. Gitu ya. Oke. Next. Ini ada soal, misalnya ada diketahui fungsi inverse fx adalah x dikurang 1/5, dan kalau fungsi inverse dari gx-nya adalah 3x dikurang x per 2, maka nilai f bundaran g. Oke, kita buat ya. F bundaran g inverse-nya. Ini untuk x-nya adalah 6. Nilainya berapa? Oke. Mula-mula kita buat dulu deh. F bundaran g inverse, kalau dia X dulu, jangan kita ganti dulu ya. Nah, oke. Jadi fungsi f bundaran g kalau diinverskan, maka ini jawabannya sama dengan g inverse bundaran f inverse untuk fungsinya fungsi x ya. Nah, jadi berlakunya dibalik begitu ya. Oke, baru kita seperti biasa deh yang ini ya. Berarti G inverse untuk yang F inverse-nya. Oh, jadi begini ya. X. Oke, satu lagi. Baru kita masukkan G inverse-nya, Fx-nya kita ganti menjadi X dikurang 1/5 ini pada soal ya. Nah, lalu G inverse-nya diketahui 3 dikurang X per 2, berarti yang posisi dalam kurung ini sebagai X-nya ya. Jadi 3 dikurang X dikurang 1/5 per 2. Nah, baru kita hitung nih. 3 ini kan bilangannya bilangan bulat nih, kita jadiin pecahan biar mudah ya. Maka sama dengan kita kalikan aja, 3 kali 5 menjadi 15. 15 per 5. 15 bagi 5 kan 3 ya, nggak mengubah angkanya kan. Nah, dibagi 2. Oke, kita ke atas deh karena terlalu ini ya, udah ke bawah. Menjadi 15 bagi 5, ini kan penyebutnya sudah sama. Ya udah, berarti gampang. Tinggal kita buat 15 dikurang X dikurang 1 per 5 dibagi 2 ya.
hati-hati penulisan sama dengan untuk pembagiannya ya, yang sejajar tanda baginya, yang tanda bagi keduanya ya, baru penulisannya sejajar dengan sama dengan di sini. Nah, sama dengan ini penyebut dengan penyebut. Bisa kita kalikan. Jadi jawabannya 15 dikurang X dikurang 1. 5 dengan 2-nya kita kali menjadi 10. Nah, ya. Oke, Ibu lupa ini. Ini kalau pengurangan ini udah jadi tambah ya di sini. Karena dia ini apa namanya? Tanda ini kan awalnya kurung nih. Kalau kurung dibuka maka tanda kurang ini menjadi tanda tambah. Ya, sehingga di sini menjadi 15 tambah 1 menjadi 16 dikurang X per 10. Oke, ini belum selesai. Baru kita ganti nih. F bundaran J untuk min 1 kalau X-nya adalah 6. Maka sama dengan yang ini tadi, udah tinggal diganti aja. 16 kurang 6, X-nya tinggal diganti ini menjadi angka 6 ya. Per 10. Maka 16 kurang 6 menjadi 10 per 10 sama dengan 1. Selesai. Ya. Nah, demikianlah ya materi kita. Terima kasih ya semuanya atas perhatiannya. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya. Semangat.